kita doakan ya, semoga teman-teman yang hari ini tidak hadir karena sakit, mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin dulu untuk membaca. Duduk yang rapi. Mari membaca doa. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya kalau musim hujan itu rentan apa ya? Rentan terjadi banjir. Kemudian apa lagi? Longsor bisa jadi ya. Nah, materi hari ini ada kaitannya dengan banjir ya. Yaitu yang akan kita pelajari adalah ketika kehidupan telah berganti. Agar belajar hari ini lebih semangat lagi, kita tepuk P5 dulu ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video dulu ya. Silakan kalian simak dengan baik.
kejadian apa? Bencana alam seperti topan, kemudian ada banjir. Nah, ya, kenapa terjadi demikian? Ada apa? Ya, untuk apa? Nah, sebelumnya, ya, Ibu memberikan video ini, Ibu ingin tahu, kalian tahu tidaknya? Anak-anak, kenapa kita belajar tentang hari kiamat? Kenapa kita belajar tentang sub materi ini? Tujuannya yang pertama itu supaya kalian meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, mampu menjelaskan iman kepada hari akhir. Apa sih iman hari akhir itu apa? Nah, tujuannya kalian supaya mengetahui pengertian dari iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan macam-macam hari akhir, karena di dalam Islam sendiri hari akhir itu tidak hanya satu, ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang keempat adalah mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Tentunya hari akhir itu tidak akan tiba-tiba datang, ya, tetapi ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Kita simak ya. Kehidupan di dunia ini pasti ada akhirnya, yaitu ketika seseorang meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal, kehidupan di dunia ini berhenti untuknya. Namun, kehidupan tidak berakhir begitu saja. Setiap amal perbuatan kita akan dihitung, dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ingat anak-anak, dunia ini hanya sementara, dan kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Iman kepada hari kiamat adalah salah satu pokok ajaran dalam agama Islam. Artinya, kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini tidak berlangsung selamanya, dan ada kehidupan setelah mati yang lebih kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Pada hari kiamat, seluruh umat manusia akan dibangkitkan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Jika amalannya baik, mereka akan mendapatkan balasan yang baik, dan jika amalnya buruk, mereka akan mendapatkan balasan yang buruk. Ketika hari akhir atau hari kiamat tiba, gunung-gunung akan meletus, semuanya tidak ada yang tersisa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunu jibalu kal 'ihnil manfush. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan, sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Sungguh, peristiwa kiamat itu sangat dahsyat dan mengerikan. Nah, marilah kita pelajari lebih lanjut. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi, iman kepada hari akhir artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Macam-macam hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sughra.
Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yakni berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Bencana alam yang terjadi ini misalnya bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat tersebut, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi, namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung, namun yang perlu dihitung-hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Persiapan itu tentunya bukan tabungan harta dan materi, tetapi berupa tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda kiamat. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat, namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat terbagi dua, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Untuk mengetahuinya, berikut penjelasannya. Tanda-tanda kecil. Yang pertama yaitu munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. 3. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. 4. Perbuatan riba banyak terjadi. 5. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar. 1. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 4. Turunnya Imam Mahdi. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Munculnya binatang melata di bumi. 7. Munculnya dukhon atau awan debu, asap di timur dan barat. 8. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Itu adalah video pemaparan materi tentang ketika kehidupan telah berakhir, dengan sumbernya yaitu makna hari akhir. Nah, setelah kalian menyaksikan video itu, tentunya ada gambaran ya tentang hari akhir itu apa. Kemudian tadi juga dibahas tentang macam-macam hari akhir. Kemudian ada tanda-tanda hari akhir. Nah, di sini Ibu akan membuat kelompok. Kalian menjadi 4 kelompok. Nanti setelah terbentuk kelompok, nanti kalian akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya di sini sudah Ibu paparkan. Nanti kalian akan mengerjakan 2 tugas ya. Yang pertama adalah tugas kelompok yang ini ya, dan yang kedua adalah tugas kelompok yang ini. Nanti setiap kelompok kalian ada perwakilan 1 orang untuk memaparkan dari hasil diskusi tentang tugas kelompok. Ya.
Karena waktunya sudah masuk ke dalam diskusi, silakan dari masing-masing kelompok kalian mengatakan tentang hasil diskusi materi kali ini. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi kami menghasilkan Yang pertama apa? gambar samping adalah tentang kiamat kedua yang kecil. Apa yang pertama? Tentang kiamat subro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua, Yang kedua gambar samping adalah pelajaran kiamat kubra atau kiamat ya, besar. kita lihat yang kedua ya. Yang kedua di sini ada gambar tentang bumi ya, di mana bumi ini terlihat hancur ya. Dari kelompok 1 digambarkan bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga gambar samping adalah tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat kecil. bagaimana itu tidak? Yang ketiga tanda-tanda tentang kiamat kecil. Itu tidak? Tuh. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Kelompok berapa? Tidak ada. Berarti yang ketiga ini adalah gambar tentang tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Gambar di samping adalah tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, di sini yang terakhir adalah tanda-tanda kiamat besar ya. Di sini ada menunjukkan bahwa gambar ini ada asap yang namanya adalah ad-dukhon ya. Tadi kita sudah belajar tanda-tanda kiamat besar. Salah satunya adalah munculnya munculnya asap ya, atau yang disebut dengan ad-dukhon. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk tentang hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama, gambar di samping adalah tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat kubra. Ya, dari kelompok 2 dipaparkan bahwa gambar yang pertama menunjukkan ini adalah gambar tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat subro. Kemudian yang kedua, Gambar di samping adalah tanda-tanda kiamat besar atau tanda-tanda kiamat kubra. ya yang kedua itu sama ya, tadi bumi yang terlihat hancur di sini. Menurut kelompok 2, gambar ini adalah menunjukkan tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian yang ketiga, Gambar di samping adalah tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat
kecil, yang kedua tanda-tanda kiamat besar, yang ketiga kecil, dan yang keempat besar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silahkan maju. Ya, kelompok 3 perwakilannya siapa? Ya, di sini ada permasalahan. Ya, yang pertama, kenapa sih kita itu penting memahami kematian dan hari akhir? Kemudian yang kedua, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Karena kita sudah tahu nih ya, kehidupan pasti nanti akan berakhir. Tentunya apa yang harus kita siapkan itu harus betul-betul matang ya untuk nanti mempersiapkan di hari akhir. Silakan dari kelompok 3 akan memaparkan. Ya, dari pemaparan kelompok 3, pentingnya memahami kematian dan hari akhir. Kelompok 3 menjawab penting karena umat Islam harus percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan tiba ya. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan kita karena kita mengetahui akan datangnya hari akhir. Pentingnya yaitu yang pertama katanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan mendekati perintah Allah. Seperti apa contohnya dari kelompok 3 ini? Seperti sholat 5 waktu. Nah, pentingnya sholat itu karena sholat merupakan tiang agama, dari wadahnya amal ya. Kalau sholatnya baik, tentunya nanti amal berikutnya juga akan diikuti. Nah, ini sebagai bekal kita ya, sebagai bekal kita untuk nanti ketika hari akhir tiba, kita mempunyai bekal amal yang baik ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 perwakilannya maju ke depan. Ayo kelompok 4. Ayo, silakan kelompok 4 maju. Ya, bacakan. Yang pertama, ya, kemudian yang kedua, ya, dengan cara apa? Ya, bagus ya. Yang pertama itu menurut kelompok 4 bahwa pentingnya memahami hari akhir. Kita perlu memahami tanda-tanda hari akhir, betul ya, dan ciri-cirinya. Karena itu merupakan rukun iman ya. Kemudian yang kedua, kita harus percaya adanya hari akhir dan mempersiapkan diri menghadapi hari akhir dengan cara apa? Nah, tadi melaksanakan sholat. Kemudian amal yang lainnya apa lagi? Mengaji, puasa, dan banyak lagi. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Baik anak-anak, Bu memberikan penguatan ya. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang meyakini hari akhir ya, di mana hari akhir ini pasti akan tiba ya. Tidak dipungkiri bahwa hari akhir ini merupakan rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir ini tidak hanya hari akhir saja, tetapi hari akhir ini dibagi menjadi 2, yaitu hari akhir yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro ini adalah kiamat apa? Kiamat kecil. Kenapa disebut kiamat kecil? Tanda-tandanya apa? Kalau kiamat sugro ini pengertiannya adalah kematian seseorang atau berakhirnya kehidupan seseorang atau makhluk hidup ya, seperti kematian manusia
manusia. Ya, kemudian kalau yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ya, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Ya, yang ada di bumi, di langit semuanya hancur. Itu namanya kiamat kubro. Ya, tentunya ada tanda-tandanya. Ya, tadi kita sudah mempelajari bahwa terdapat tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini adalah tanda-tanda untuk kiamat sugro. Ya, apa saja tanda-tandanya? Yang pertama yaitu munculnya banyak fitnah. Yang kedua, ya, banyak munculnya nabi palsu. Kemudian yang ketiga, ada kematian seseorang. Kemudian yang keempat yang paling sering terjadi di kita di Indonesia, ada kejadian alam apa saja? Ada gempa bumi, kemudian ada gunung meletus, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan yang tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro diantaranya adalah yang pertama adalah munculnya Nabi Isa. Kemudian yang kedua munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dari materi hari ini semoga kita bisa mengambil hikmah. Kita sudah tahu nih, nanti akan terjadi hari kiamat. Berarti mulai dari sekarang kita harus bersiap-siap. Siap-siapnya dengan apa? Dengan amal yang baik, memperbanyak amal yang baik. Ya, tentunya seperti sholat, zakat, mengaji, berbuat baik pada sesama, itu merupakan bekal untuk nanti kita di akhirat. Ya, baik anak-anak, mungkin hari ini ibu cukupkan sekian materi tentang ketika kehidupan sudah berhenti. Ya, ketika kehidupan berhenti. Ya. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang siklus atau tahapan kehidupan setelah meninggal. Ya, tentunya kita sebagai umat Islam setelah meninggal itu tidak sudah meninggal, ya, tetapi ada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, untuk materi selanjutnya, ibu harapkan lebih semangat lagi belajarnya ya.